Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perturbasi pergerakan satelit dan penentuan orbit. Dengan anggota kelompok saya sendiri adalah V. Kausar NRP 50162111059, Ilham Maulana Iscak dengan NRP 50162111063, Satya Budi Arnia NRP 50162221054, Erlangga Agung Nugroho NRP 50162221068, Ilma Yanita Sari NRP 50162211069, Brilian Sahasika Alfaiz NRP 501621186, Banda Ayu NRP 50162221106. Baik, materi yang pertama adalah perturbasi pergerakan satelit. Pergerakan satelit Keplerian mengasumsikan bahwa satelit bergerak dalam ruang hampa dan hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi, yang notabene tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dialami satelit. Maka diperlukan gaya-gaya umum yang dinamakan perturbasi. Berikut adalah gaya perturbasi yang mempengaruhi pergerakan satelit mengelilingi bumi. Yang pertama yaitu percepatan yang disebabkan oleh ketidaksimetrisan bentuk bumi dan ketidakhomogenan massa di dalam bumi. Yang kedua, percepatan yang disebabkan oleh tarikan benda-benda langit lainnya. Percepatan yang disebabkan oleh tarikan atmosfer. Yang keempat, percepatan yang disebabkan oleh pasang surut bumi dan laut. Yang kelima yaitu percepatan yang disebabkan oleh tekanan radiasi matahari. Besarnya efek masing-masing gaya perturbasi terhadap pergerakan satelit yang mengelilingi bumi akan tergantung pada beberapa faktor, di mana salah satu yang utama adalah ketinggian orbit di atas permukaan bumi. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, efek ketidaksimetrisan bumi. Bentuk bumi yang sebenarnya adalah menyerupai elipsoid, di mana sumbu ekuatornya lebih panjang dari sumbu kutubnya. Ketidaksimetrisan bumi dalam bentuk tonjolannya di bidang ekuator merupakan gaya perturbasi yang paling dominan dan paling besar efeknya terhadap pergerakan satelit berorbit rendah yang mengelilingi bumi. Kemudian, berdasarkan gambar berikut, terlihat bahwa presesi orbit akan menyebabkan pergerakan titik nodal ke arah barat untuk orbit prograde atau ke arah timur untuk orbit retrograde. Di samping itu, tertariknya orbit ke arah ekuator juga akan menyebabkan rotasinya titik perigi dalam orbit. Makin rendah tinggi orbit, maka efek ketidaksimetrisan bumi akan semakin besar. Sebaliknya, semakin bidang orbit mendekati bidang ekuator atau dengan kata lain semakin kecil inklinasi orbit, maka pergeseran titik nodal dan rotasi titik perigi akan semakin besar. Kemudian ada gaya gravitasi bulan dan matahari. Di sini bulan tuh meskipun lebih kecil daripada matahari, bulan juga memiliki dampak yang cukup besar pada pergerakan satelit di sekitar bumi. Di mana bulan yang mempengaruhi pergerakan satelit itu dengan cara memberikan gaya tarik yang mempengaruhi orbit satelit tersebut. Karena bulan terus bergerak mengelilingi bumi, posisi relatifnya berubah yang dapat menghasilkan perubahan kecil namun terukur dalam orbit satelit. Nah, matahari biasanya memiliki efek lebih kecil daripada gaya gravitasi bumi. Namun, pengaruhnya dapat dirasakan terutama dalam orbit satelit dengan jarak yang lebih jauh dari bumi. Matahari juga mempengaruhi orbit satelit bumi, terutama dalam konteks efek gravitasi relatifnya. Di sini terdapat efek dari gravitasi bulan dan matahari itu dapat diformulasikan dengan formulasi berikut. Selanjutnya adalah pasang surut bumi dan laut. Pasang surut bumi dan laut itu adalah fenomena yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Fenomena ini tuh menyebabkan perubahan pada potensial gravitasi bumi. Hal ini akan mempengaruhi pergerakan satelit yang mengelilingi bumi. Efek pasang surut laut terhadap pergerakan satelit relatif sulit untuk dimodelkan karena bentuk garis pantai yang umumnya tidak teratur. Dan percepatan satelit yang disebabkan oleh pasang surut bumi dapat diestimasi dengan formula berikut. Terima kasih. Hambatan atmosfer atau atmospheric drag atau gaya tarik atmosfer. Hambatan atmosfer mempengaruhi jalur orbit dari satelit. Hambatan atmosfer merupakan gaya yang paling dominan yang arah geraknya berlawanan dengan arah satelit. Atmospheric drag akan mengurangi energi kinetik dan momentum sudut dari orbit dan secara perlahan menyebabkan mengecilnya sumbu panjang dan eksentrisitas orbit. Jadi,
atmospheric drag membuat ketinggian orbit berkurang dari waktu ke waktu hingga satelit jatuh masuk ke permukaan atau ke atmosfer bumi. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi atmospheric drag pada satelit, yaitu yang pertama adalah geometri dari satelit itu sendiri, bentuk besar dan konfigurasi, serta massa satelit. Lalu ada kecepatan satelit. Yang ketiga ada orientasi satelit terhadap aliran udara. Yang keempat adalah densitas, temperatur, dan komposisi gas yang ada di atmosfer. Lalu ada persamaan matematis untuk atmospheric drag pada satelit dapat dilihat dalam PPT berikut, serta berbagai hal yang mempengaruhi mulai dari massa satelit, luas penampang efektif dari satelit, koefisien satelit, densitas atmosfer di sekitar satelit, vektor posisi dan kecepatan satelit, lalu ada kecepatan atmosfer di sekitar satelit. Jadi, dari atmospheric drag ini semakin rumit bentuk permukaan satelit, maka besar juga koefisien hambatan atmosfernya karena berkurangnya aerodinamik dari satelit tersebut. Sedangkan untuk densitas atmosfer, nilainya tidak hanya tergantung pada ketinggian, tapi juga pada lokasi geografis, musim, waktu, aktivitas matahari, serta geomagnetik bumi, karena densitas atmosfer semakin kecil jika satelit semakin jauh dari permukaan bumi. Contohnya seperti satelit penginderaan jauh yang orbitnya umumnya kurang dari 1000 km dari permukaan bumi, efek dari atmospheric drag cukup signifikan dibandingkan dengan satelit GNSS yang berketinggian orbit sekitar 19.000 hingga 23.000 km dari permukaan bumi yang lebih tidak terpengaruh oleh. Baik, untuk selanjutnya yaitu tekanan radiasi matahari atau solar radiation pressure. Tekanan radiasi matahari berpengaruh pada pergerakan satelit. Tekanan radiasi matahari bersifat langsung dan tidak langsung. Besarnya efek tekanan radiasi matahari pada pergerakan satelit tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat aktivitas matahari, efektivitas permukaan satelit, geometri satelit, dan posisi relatif terhadap matahari. Next. Seperti pada gambar, efek tak langsung atau albedo, radiasi matahari dipantulkan oleh bumi terlebih dahulu sebelum mengenai satelit. Efek dari albedo umumnya cukup sulit untuk dimodelkan secara baik dikarenakan distribusi saat sebelum dipantulkan ke satelit yang variatif dari tanah, air, dan awan pada permukaan bumi. Next. Secara matematis, efek tekanan radiasi matahari secara langsung dalam bentuk vektor percepatan terhadap pergerakan satelit dapat diformulasikan dengan rumus berikut, di mana PS yaitu konstansa matahari, yaitu hasil dari fluks matahari dan kecepatan cahaya dalam satu NAU. CR yaitu faktor reflektivitas dari permukaan satelit 1,95 untuk aluminium. O atau M yaitu rasio luas penampang satelit dilihat dari matahari dibagi masanya. AU yaitu astronomical unit 1,5 kali 10 pangkat 8 km. RRS yaitu vektor posisi geosentrik satelit dan matahari dalam spesifik equatorial system. Theta yaitu fungsi bayangan. Untuk theta sama dengan 0 yaitu satelit dalam daerah bayangan bumi. Theta sama dengan 1 yaitu satelit dalam daerah pancaran radiasi matahari. Dan Theta lebih dari 0 kurang dari 1 yaitu satelit dalam daerah setengah bayangan. Pengaruh tekanan radiasi matahari langsung umumnya paling terasa pada komponen along track, yaitu dalam arah pergerakan satelit. Gaya perturbasi lainnya. Gaya perturbasi kecil lainnya yang perlu diperhitungkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu friksi yang disebabkan oleh partikel-partikel bermuatan di lapisan atmosfer bagian atas, dan radiasi thermal dari satelit, kemudian efek perbedaan pemanasan pada daerah batas bayangan bumi, interaksi elektromagnetik dalam medan geomagnetik, pengaruh-pengaruh dari debu antar planet atau yang disebut interplanetary dust, dan ada efek relativistik, dan pengaruh dari manuver-manuver untuk pengontrolan dan pengendalian satelit. Kontribusi dari masing-masing gaya di atas terhadap percepatan satelit umumnya jauh lebih kecil dari 10 meter per second kuadrat. Untuk tujuan praktis dalam geodesi satelit, gaya-gaya perturbasi lainnya ini sebagian besarnya tidak terlalu diperhitungkan.
Kemudian menurut McCarthy, perturbasi karena efek relativistik, di mana berdasarkan teori relativitas umum, efeknya terhadap percepatan satelit atau RL dapat diestimasi sebagai berikut. RL sama dengan GM dibagi C kuadrat kali R pangkat 3 kali dalam kurung 4 kali GM per R dikurangi R aksen kuadrat tutup kurung dikali R dan ditambah dengan 4 kali dalam kurung R kali R aksen tutup kurung kali R aksen, di mana untuk C merupakan kecepatan cahaya, R merupakan vektor posisi satelit, R aksen merupakan vektor kecepatan satelit, dan GM merupakan konstanta gravitasi geosentrik bumi. Menurut Seiber, berdasarkan rumus di atas, koreksi relativistik dari percepatan untuk satelit GPS adalah sekitar 3 kali 10 pangkat minus 10 meter per second kuadrat. Dan untuk satelit altimetri, yaitu Topex atau Poseidon, adalah sekitar 1 kali 10 pangkat min 8 meter per second kuadrat. Implikasi perturbasi pada sejumlah orbit satelit. Gambar 4.31 di samping menunjukkan bahwa secara umum, efek dari gaya-gaya perturbasi sangat dipengaruhi oleh ketinggian orbit. Di samping itu, terlihat bahwa efek dari gaya berat sentral bumi terhadap pergerakan satelit sangat dominan dibandingkan efek dari gaya-gaya perturbasi. Pada gambar di samping ditunjukkan juga pengaruh gaya perturbasi pada sejumlah orbit satelit GNSS yang berketinggian sekitar 19.000 hingga 23.000 km di atas permukaan bumi. Koefisien CIJ pada gambar 4.31 menjelaskan medan gaya berat non-bola bumi dengan fungsi harmonik bola dengan setiap CIJ mewakili moda tertentu. C20, juga dikenal sebagai J2, mencerminkan ketidaksimetrisan bentuk bumi karena tonjolan di ekuator, menjadi dominan dalam mempengaruhi orbit satelit Leo dan Meo, menyebabkan precesi orbit. Efek gaya gravitasi matahari dan bulan pada orbit geosinkronus atau GEO sebanding dengan ketidaksimetrisan bumi C20, semuanya memiliki pentingan yang sama. Satelit Leo atau Low Earth Orbit lebih terpengaruh oleh medan gaya berat bumi CIJ berorde tinggi dan drag atmosfer karena kedekatannya dengan bumi. Di orbit Meo atau Medium Earth Orbit, di mana konstelasi satelit GNSS berada, dominasi gaya perturbasi tetap pada ketidaksimetrisan bumi dengan kontribusi signifikan dari gaya gravitasi bulan dan matahari. Tabel 4.8 menunjukkan efek dari gaya perturbasi pada orbit satelit GPS dengan ketinggian sekitar 20.350 km. Percepatan akibat gaya perturbasi relatif kecil dalam orde 10 pangkat minus 9 meter per second kuadrat sampai 10 pangkat minus 5 meter per second kuadrat. Efeknya menjadi signifikan setelah 3 jam dan 3 hari, berpotensi mempengaruhi ketelitian posisi dengan GPS jika kesalahan orbit tidak direduksi. Tabel 4.9 menunjukkan efek dari gaya perturbasi pada orbit satelit GPS dan Galileo setelah 2 periode orbit masing-masing. Dominasi gaya perturbasi pada satelit GPS dan Galileo adalah ketidaksimetrisan bumi dengan kontribusi yang signifikan dari gaya gravitasi bulan dan matahari. Faktor lain dari solar radiation pressure dan gaya berat bumi atau harmonik tinggi juga memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Selanjutnya adalah penentuan orbit. Jadi penentuan orbit ini bertujuan untuk menentukan elemen-elemen untuk mendeskripsikan orbit, baik dari data pengamatan maupun dari informasi a priori. Persamaan penentuan orbit ini dapat ditentukan dengan mengintegrasikan persamaan diferensial berikut, di mana tidak hanya mengakomodasi gaya sentral bumi, tetapi juga gaya perturbasi lainnya. Penentuan orbit ini dapat dikategorikan menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah penentuan orbit awal atau initial orbit determination, yaitu penentuan orbit tanpa menggunakan ukuran lebih maupun informasi a priori. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas orbit atau orbit improvement, di mana pada tahap ini menggunakan semua data yang tersedia. Pada tahap ini juga disebut sebagai tahap estimasi orbit atau orbit estimation. Tahap-tahapan di atas ini diperlukan karena 2 hal, yaitu yang pertama adalah
formula matematis penentuan orbit yang relatif kompleks sehingga diperlukan inversi secara langsung. Kemudian yang kedua adalah data-data yang digunakan terdapat kesalahan atau bias sehingga dilakukan pendekatan estimasi. Untuk penentuan orbit ini diperlukan data-data yang terkait dengan posisi dan kecepatan satelit, seperti ukuran sudut, jarak, atau laju perubahan jarak dari stasiun pengamat ke satelit. Penentuan orbit satelit dari epok ke epok juga dapat dilakukan secara geometrik. Penentuan secara geometrik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan jarak ke satelit dari beberapa titik di permukaan bumi yang telah diketahui koordinatnya sebelumnya. Berdasarkan koordinat satelit yang diperoleh ini, maka parameter orbit dapat diestimasi. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.